Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita baru aja nonton film Hollywood terbaru ya. Iya, akhirnya. Yang tayang minggu ini, alhamdulillah. Bukan horor yang wadaw. Alhamdulillah Rangga ada. Judulnya adalah Speak No Evil. Yes, ini adalah film thriller terbaru ya, yang dibintangi sama James McAvoy. Dan ini adalah film remake ternyata. Iya. Ya, film remake dari Denmark ya, yang rilis tahun 2022. Dan aku juga belum nonton sih film Sama aku remake-nya. juga. Jadi emang pas ada berita ini adalah remake, jadi ya udah aku nggak mau nonton yang originalnya maksudnya. Oke. Jadi Sebelum pengen itu, tahu aja kalau versi setelah remake-nya. setelah nonton ini mau nggak? Bisa lah, Bisa pengen lah tahu ya, juga. pengen tahu ya. Dan ini tuh yang menariknya didirect sama James Watkins ya. Nah, Ini sutradara yang dulu bikin film yang sama-sama menggetarkan hati nuraniku. iya. Sama aku sebagai juga. manusia. Iya. Judulnya adalah Eden Lake ya. Lake ya. Ya. Kalian nonton dah itu ya, film asli. Itu dulu aku nontonnya zaman masih DVD ya. Oh, Pas oke. dulu. Itu pas Untuk nonton, kamu kuliah astaga. semester awal ya? Ceritanya simple, sepasang suami istri dan anak gitu ya, Iya. yang main ke rumah sepasang suami istri dan anak lagi iya. gitu ya, di sebuah tempat yang agak terpencil. Pasang suami istri dari Inggrisnya itu si Louis sama si Ben ya. Iya. Dan dia punya anak Agnes. Agnes. Dan dia diundang sama keluarga yang baru mereka temui pas lagi liburan di Itali. Namanya itu Pedi ya, sama Ciara. Mukanya kayak Enzi tau. Iya, Asli mirip. Iya, bisa jadi. Nah, kalau di remake versi Indonesia bisa lah. Enzi. Iya, benar-benar. Mereka juga punya anak ya, Ya. namanya Anne. Anne. Si Pedi ini kan diperankan sama James McAvoy ya. Nah, Dia ini terlihat seperti ramah di awal, menyenangkan, tapi juga kayak aneh, tapi kayak keras juga gitu. Jadi kayak Nyebelin. perpaduan semuanya gitu loh. Iya, kayak ini loh. Kalau awal-awal tuh kayak, oh ya orang ini friendly ya, kayak Iya. ayo, kayak gitu-gitu loh. Iya. Kan dia pernah main di Split juga bagus ya. Iya. Maksudnya kepribadiannya itu menonjol banget gitu. Nah di sini tuh ya kayak gitu. Cocok banget. Ya udahlah, ceritanya nanti pas keluarganya si Ben ke rumahnya si Pedi ini mulai dah dari yang aneh-aneh biasa aja sampai yang wah, dagdikduk terus gitu nontonnya. Nah itu sih yang aku suka. Aku tuh kayak udah lama gitu loh nggak nonton film yang kayak gini thrillingnya gitu. Benar. Jadi deg-degan mulu kayak dulu nonton Eden Lake atau kayak Don't Breathe gitu ya. Jadi terus aja. Kayak gitu, jadi kayak gitu. Iya apaan sih? Padahal ya ini tuh mostly kayak siang-siang, Iya. pagi-pagi, Iya. ya kan lihat tuh. Tapi mereka bisa bikin suasana ya gitu. Mencekam. Suasana mencekam, nggak nyaman. Iya. Bahkan kayak nggak harus di ruangan tertutup gitu, di luar juga. Di luar gitu yang kelihatan kayak free, bebas gitu. Kelihatannya kayak lo bisa lari loh sekarang, tapi tetap aja. nggak bisa. Nah itu baru yang namanya directing ya. Jadi lu tidak terpaku gitu sama hal-hal tipikal di film horor gitu. Di sini kagak gitu ya. Ya tipikal sih rumah terpencil pasti itu selalu ada, tapi emang harus gitu. Rumahnya itu ya ampun, bagus ya. itu rumahnya kayak jebakan maut. Iya, kayak bagus menambah intimidating gitu, rasa intimidating gitu. Rumah yang kayu-kayu, yang banyak ruangan, banyak belok-belok, rumah yang lantainya bunyi. Tapi homey kan sebenarnya? Enggak sih, kalau aku enggak. Aku tuh nggak suka ya rumah yang ruangan-ruangan semua gitu loh. Jadi main mau kesini belok dulu, naik dulu gitu-gitu. Jadi kepisah-pisah gitu. Nah ini tuh rumahnya tuh ya seperti itu. Bahkan ada gudang-gudang di luar yang banyak yang kita juga nggak tahu apa ya. Iya, benar. Baru taunya nanti pas kayak mau ngambil dongkrak, oh di gudangnya sebelah sini atau yang ini di sebelah sini gitu. Tapi ya itulah rumahnya tuh intimidating sih. Nggak bisa kalau ngomongin karakter Pedi itu tuh kayak wah udahlah ngeri banget sih dia tuh. Mukanya tuh kayak ketawa tapi kayak ih ada apaan sih gitu loh, kayak nggak. Iya makanya itu dia, kita tuh kayak menangkap banyak sinyal dari ekspresi dia. Iya. Terus dengan bercandaan yang lama-lama kok ngeri ya bercandaannya kayak yang waktu ini dong. Aduh untung kita punya dokter ya di sini. Iya benar. Siapa yang dokter? Kamu? Emang aku ngomong gitu ya dari tali? Enggak, kadang kita kalau ketemu orang baru itu harus supaya orang lebih yakin. Udah mukanya udah pada bengong terus, kita bercanda. Ya Allah kayak shit man. Bagus. Aku jadi penasaran sih yang versi aslinya ya. Iya makanya. Pengen tahu yang jadi Pedinya gitu. Aku kan nggak tahu apa-apa gitu ya karakter Pedi ini gitu. Tapi ya James McAvoy bisa meyakinkan aku kalau dia itu emang nggak beres. Terus ada beberapa adegan yang cukup realistis gitu. Kayak misalnya, gimana kalau kita bakar? Ya. Jadi orang bisa oh ada kebakaran gitu. Jadi orang gitu. Terus dia melempar gitu. Tapi malah nggak bisa. Iya kan emang nggak semudah itu ya gitu. Bener, jadi kayak gitu. Bener. Atau kayak misalnya si Louis
sempat ngambil garpu yang buat ini nusukin yang ngambil daging angsa itu, sama dikantongin terus pada jongkok ketusuk, walaupun pada akhirnya nggak akan menuju ke mana-mana, cuman itu kayak bener. Iya kan ketusuk bener ya kalau dikantongin gitu ya. Dan itu bikin yakin gitu kalau ya karakter mereka ini orang biasa gitu kan, bukan yang tiba-tiba jago pas kepepet gitu. Dan emang bagus sih si Ben juga ya, si Scott McNairy yang mainnya, maksudnya dia kelihatan kayak clueless gitu, kayak takut, sementara kan si Louis kayak ayo lu pasti bisa gitu, pasti bisa, tapi dia juga anjing gimana ya, gue juga bingung anjir mau ngapain gitu ya kan. Ya emang fucked up. Yang aku suka juga si sutradaranya itu ya bisa gitu ngeliatin ketidaknyamanan itu ya lewat shot-shotnya gitu kan. Ya dari awal ada yang kayak dia ditawarin bebek angsa ya, ini buat kamu, udah tau dia vegan kan, si itunya vegetarian, tapi kelihatan gitu kita tuh shot-shot ke muka si Ben. Kayak si udah kalau nggak mau ya. Dan itu tuh banyak detail-detail itu tuh kata aku penting sih kalau di film trailer. Jadi kayak kita makin yakin mereka itu nggak suka atau nggak nyaman atau ada yang nggak beres. Tapi nggak enak tapi gitu nggak enak gitu. Iya itu emang penting sih, maksud aku ya, selain aktornya juga harus bagus gitu, tapi itu perlu banget sih gitu shot-shot kayak gitu. Itu yang menurut aku bikin trailer ini jadi ya lebih meyakinkan aja sih. Lebih terasa ya, thrillingnya terasa aja gitu. Banyak detail-detail yang pay off lagi gitu di akhir. Nah, itu bagus sih. Ya maksudnya kayak dari awal alkohol lah, terus ya tadi garpu lah, boneka lah gitu. Maksudnya semuanya kayak ya emang ada manfaatnya gitu. Jadi bukan cuman buat ngulur-ngulur waktu atau bikin draggy gitu. Ini kenapa sih kayak gini butuh boneka doang, tapi ya intinya ya ada aja gitu. Nggak terlalu ganggu sih, cuman ya cukup membuat pertanyaan kecil buat aku. Kayak misalnya kayak Agnes di sini tuh kayak nggak pernah diliatin dia main handphone, terus ada adegan dia tiba-tiba main handphone gitu sendiri di pohon. Ya itu ternyata berguna buat nanti dia nyimpen sesuatu di handphonenya untuk dikasih lihat ke ibu bapaknya kayak gitu. Lagi screen time kali di pohon. Oh boleh ya, lagi screen time. Kalau lagi ngobrol sama orang tua jangan ganggu. Sebenarnya kalau kayak kita nelpon kan, kalau Amerika tuh 911, kalau di sini kan 999. Itu kita bisa nelpon dari handphone nggak sih? Nggak tahu sih aku juga, tapi kan emang nggak ada sinyal. Coba sana telepon yang gitu ya. Selalu gitu ya. Terus kan dia wifi-nya dimatiin sama dia. Oh iya, wifi dimatiin. Jadi aku nggak. Sebenarnya emang diisolasi gitu loh. Oh iya, nggak ada sinyal ya. Minor sih mungkin lebih ke ya biasa lah ya, eksposisi hubungan si Ben sama Louis ini emang dipadetin di tengah gitu ya. Dari satu scene itu doang gitu, biar kita tahu mereka itu kenapa gitu kan. Meskipun ya harusnya dari awal juga bisa sih sebenarnya dikit-dikit, tapi ya aku suka juga film ini dari awal udah langsung sih to the point mereka ngapain gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, itu mah tertutupi sama ketegangan yang terus-terusan dibangun. Adegan-adegan kayak yang nari, ayo nari. Itu kasian banget sih itu. Itu disturbing anjir. Ya, makanya di situ kan kayak udah mulai agak-agak kelihatan gimana gitu ya. Biar dia anak sebenarnya kecil. dari yang renang dicemplungin ke itu juga yang awal-awal aja kita harus coba ini buat sehat. Ini juga yang ayunan, ayo minggir, nggak mau langsung dibuk langsung. Ayo sekarang dorong gitu, itu kayak Allah. Sama ini sih yang kurang, jadi nggak ada luka perlawanan gitu loh untuk si keluarga yang baiknya ini. Maksud aku ngelawan itu sampai parah banget gitu, dia tuh kayak nggak ada sama sekali luka. Cuman kaki ini doang, kaki jatuh doang. Benar. Kurang gimana lah gitu, agak ngapain kek gitu, ada baret dikit. Biar gampang syutingnya. Continuity-nya ya. Yang terluka udah mereka aja semua. Adegan-adegan kekerasannya maksudnya ya simpel pakai alat-alat ya. Iya. Aku suka tuh kayak gitu. Tapi lebih ngeri nggak sih? Soalnya lebih ngeri anjir ya. Aku nggak tahu sih apakah yang versi aslinya lebih brutal gitu dari ini. Soalnya kan di sini kayaknya sebenarnya mild aja sih kalau kata aku. Oh ya? Iya iyalah, kayak yang terakhir doang paling. Oh, yang geprek ya? Iya, itu juga kan kayak ya udah gitu doang. Mereka sudah berhasil keluar dari rumah itu pertama. Iya. Kan dia udah keluar tuh. Kita kan tahu ya film ini nggak bakal keluar gitu. Pasti balik lagi gitu ke rumah itu. Tapi apa yang menyebabkan dia balik lagi akhirnya? Iya. Terjadilah kayak aku udah menduga sih, tapi ya tapi bagus tahu sih, kan masuk gara-gara akal. apa. Iya. Terus mas aku ya ampun, kalau gue sih ya anak gue boneka ketinggalan udah bodo amat lu mau nangis mau apa, enggak udah kita keluar penting udah alhamdulillah. Untuk mental health ya, nggak bisa, kita bisa cari yang lain, nggak gitu ya, masalah nyawa anjir, boneka bisa dicari, kalau nyawa nggak ada gantinya. Saat itu dia nggak tahu iya sih, sebrutal apa itu. Jadi maksudnya masih make sense untuk balik lagi gitu. Ya udah, bannya bocor, gue benerin, ya boleh pulang. Nah itu juga sih, itu kayak tarik ulur, kayak yuk ke gudang bantuin, kayak itu tuh kayak aduh
terus Ayah naik tangga. Itu kayak aduh ini kayak kita menunggu gitu. Kapan ya? Baru directing yang mantap sih ini. Jadi nggak buru-buru meskipun itu udah di babak 3 gitu ya. Memorable aku juga pas ayam geprek. Iya. Maksud aku di situ aku sedih sih, aku nangis ngeliat nangis gitu, soalnya ngerasain gitu sakitnya dia selama ini digimanain, ya ampun dia diperlakukan sangat kayak gimana gitu, itu ya ampun aku sedih, ngeliat dia nangis aku nangis juga. Pilihan yang menarik sih, maksudnya katanya yang aslinya mati ya, gagal gitu. Iya kalau katanya yang ini kan kayak lebih aman. Iya katanya nggak happy ending. Beranggapan bakal keluar sih sebenarnya aku juga di awal karena ngelihat ya Eden Lake aja kayak gitu. Maksudnya kayak aduh sialan. Sebenarnya aku juga berpikir gitu, minimal ada satu lah ya, ada yang gimana tidak mengubah keseruannya sih. Iya benar, maksudnya ending sih sebenarnya gimana selera sih kalau kata aku. Prosesnya itu udah bagus gitu. Jadi mau endingnya lu gimanain juga ya tetap bagus sih. Masih masih masuk akal lah ya. Ya udah kalian nonton aja lah Speak No Evil ya. Masih tayang di bioskop, mumpung baru banget nih. Tapi kita harus kasih skor dulu berapa nih? Kangen gitu ngerasain nonton kayak gini gitu. Jadi aku kasih 8 Eternal Flame per 10. Lagu yang sangat menghantui ya. Sama lah aku juga 8 juga. Cukup seru lah ini, serius dan thrilling gitu. Berhasil. Kalau udah nonton komen ya, menurut kalian gimana? Silakan tulis aja. Atau kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinekrip. Join membership Cinekrip juga. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.